Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Anissa Okyutosoid. Saya Renta Claudia Simbolon, kami dari kelas AK 4D. Nah, kami akan mempresentasikan mengenai produksi UMKM Sate Padang 88 dengan dosen pengampu mata kuliah Praktikum Penganggaran Dr. Anda Dameria Naibaho, MSI AK. Oke, yang pertama dimulai dari usaha profil. Nama usaha yaitu Sate Padang 88, pemilik Pak Zulkifli, yang berdiri pada tahun 2010. Alamat di Jalan Pembangunan nomor 69 Padang Bulan Medan, dan jam operasional atau jam buka yaitu jam 18.00 sampai 24.00 WIB. Kontak dapat dilihat dalam slide, dan produk yang dijual yaitu sate ayam kuah padang dan sate ayam kuah kacang. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses produksi Sate Padang 88. Di sini kita bisa melihat proses produksinya pada tabel deskripsi di sini. Yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat, yang kedua pembuatan sate ayam, yang ketiga pembuatan lontong, yang keempat pembuatan kuah yang terdiri dari dua kuah yaitu kuah padang dan kuah kacang, dan yang terakhir yaitu penyajian sate. Selanjutnya yaitu informasi penjualan. Nah, dalam slide ini kami akan menampilkan anggaran penjualan Sate Padang 88 pada bulan April 2025. Pada minggu pertama yaitu 310 porsi, pada minggu kedua yaitu 300 porsi, minggu ketiga 250 porsi, minggu keempat 275 porsi, sehingga total penjualan pada bulan April 2025 yaitu 1.135 porsi dengan harga per porsi 10.000, sehingga total penjualan pada bulan April yaitu 11.350.000 rupiah. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sate padang, yang pertama bahan baku langsungnya terdiri dari beras, daging ayam, kaldu ayam, tepung beras, dan kacang. Dan untuk bahan baku tidak langsung yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, jahe, kunyit, lengkuas, lada, serai, daun jeruk, tusuk sate, garam, minyak goreng, air bersih, arang atau bahan bakar, kertas nasi, dan daun pisang. Selanjutnya yaitu anggaran tenaga kerja. Untuk menghitung anggaran tenaga kerja, kita memerlukan data-data sebagai berikut. Pekerja yaitu Pak Zulkifli dan istri, jam kerja total dalam satu bulan yaitu 360 jam dengan persentase alokasi jam kerja untuk tim produksi yaitu 33%, untuk tim marketing 58%, dan untuk administrasi yaitu 9%. Total gaji untuk alokasi itu adalah Rp8.500.000 dibagi berdasarkan proporsi waktu jam kerja. Nah, selanjutnya kita bisa melihat anggaran kebutuhan bahan baku material sate Padang 88 pada tabel berikut, di mana penjualan pada bulan April yaitu total daging ayam sebesar 115,3 kg, dan untuk beras yaitu sebesar 92,2, dan untuk total tepung beras yaitu 23,5 kg, kaldu ayam 60,25 kg, dan untuk kacang yaitu 60,25 kg. Selanjutnya yaitu anggaran biaya bahan baku material pada bulan April 2025 sate ayam kuah padang. Nah, kita dapat melihat total kebutuhannya pada tabel. Untuk daging, total kebutuhannya yaitu 115 kg, untuk beras 92,2 kg, untuk tepung beras 23 kg, dan untuk kaldu ayam yaitu 60,3 kg, dan untuk kacang juga sama 60,3 kg. Untuk harga pokok produksi yaitu yang pertama material langsung yang terdiri dari material langsung daging ayam, sate ayam kuah padang yaitu 60,25 kg dikali 35.000 sama dengan 1.750 per porsi. Dan untuk sate ayam kuah kacang yaitu 55 kg dikali 35.000 sama dengan 1.750 per porsi. Nah, selanjutnya material langsung beras sate ayam kuah padang yaitu 48,2 kg dikali 15.000 sama dengan 600 per porsi. Dan sate ayam kuah kacang yaitu 55 kg dikali 35.000 sama dengan 600 per porsi.
Nah, selanjutnya untuk material langsung tepung beras, yaitu untuk sate ayam kuah padang sebesar 12,5 kilogram dikali 18.000 sama dengan 180 per porsi, dan untuk sate ayam kuah kacang yaitu 11 kilogram dikali 18.000 hasilnya 180 per porsi. Dan selanjutnya untuk material langsung kaldu ayam untuk sate ayam kuah padang yaitu 60,25 kilogram dikali 35.000 sama dengan 1.750 per porsi. Dan untuk material langsung kacang sate ayam kuah kacang yaitu 55 kg dikali 30.000 sama dengan 1.500 per porsi. Selanjutnya yaitu harga pokok produksi untuk tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung sate padang 88 yaitu 115,25 dikali 23.375 sama dengan 1.168,75. Harga pokok produksi untuk kemasan yaitu kertas nasi 1 kg isi 100 lembar dengan harga 15.000 yaitu 15.000 dibagi 100 lembar hasilnya 150. Nah, untuk daun pisang 1 lipat dengan harga 2.000 untuk 20 bungkus sate yaitu 2.000 dibagi 20 bungkus sama dengan hasilnya Rp100. Nah, selanjutnya kita akan melihat anggaran pembelian material kemasan. Nah, pada bulan April 2025, Sate Padang 88 membeli kertas nasi dengan total 1.205 dan untuk daun pisang 1.205 juga, sehingga untuk kertas nasi dengan total 180.000, 750.000 dan untuk daun pisang 120.500. Dan selanjutnya anggaran pembelian material untuk kuah kacang. Pada periode April 2025 yaitu untuk kertas nasi dibutuhkan 1.100 per unit. Nah, untuk daun pisang dibutuhkan 1.100 per unit juga, sehingga total untuk kertas nasi yaitu 165.000 dan untuk total daun pisang yaitu 110.000. Selanjutnya harga pokok produksi untuk depresiasi. Nah, kita dapat melihat jumlah aset yang dipakai oleh Sate Padang 88 yaitu gerobak penjualan, kulkas, blender, kompor gas, dan tabung gas. Untuk gerobak penjualan, nilainya 3 juta dibagi 20 tahun, sehingga depresiasi atau penyusutannya 190.000 per tahun. Untuk kulkas, nilainya 6 juta dibagi 10 tahun, sehingga penyusutannya yaitu 16.000 per tahun. Untuk blender, dengan nilai 500.000 dibagi 5 tahun, sehingga penyusutannya yaitu 100.000 per tahun. Yang keempat yaitu kompor gas dengan nilai 800.000 dibagi 5 dengan penyusutan 160.000 per tahun. Yang terakhir yaitu tabung gas dengan nilai 150.000 dibagi 3 tahun sehingga menghasilkan 50.000 per tahun. Sehingga totalnya yaitu 150.000 ditambah 16.000 ditambah 100.000 ditambah 160.000 sama dengan 50.000. Dengan total 1.060 dibagi 4 minggu sehingga menghasilkan 265.000 rupiah. Nah, selanjutnya harga pokok produksi untuk penggunaan listrik. Penggunaan listrik di rumah yaitu seharga 280.000 dengan tarif 1.444,70 kWh setiap bulan. Setiap bulan sekitar 193,84 kWh dan kalau per hari sekitar 6,46 kWh dengan rincian sebagai berikut. Dan untuk penggunaan listrik pada kulkas yaitu sebesar 3,55 kWh dikali 30 hari sama dengan 106,61 kWh, dan untuk penggunaan blender yaitu 0,065 kWh dikali 30 hari sama dengan 1,94 kWh. Dan untuk penggunaan lampu yaitu 0,45 kWh dikali 30 hari sama dengan 13,57 kWh. Dan untuk penggunaan lain-lain yaitu 2,39 kWh dikali 30 hari sama dengan 71,72 kWh. Oke, selanjutnya harga pokok produksi untuk tenaga kerja tidak langsung. Untuk bagian produksi,
dengan total 33% dikali gaji 8.500.000 sehingga tenaga kerja tidak langsungnya yaitu Rp2.805.000. Untuk bagian marketing 58% dikali 8.500.000 sama dengan Rp4.930.000 dan untuk bagian administrasi sama dengan 9% dikali 8.500.000 dengan total Rp765.000. Nah, selanjutnya harga pokok produksi untuk administrasi pabrik dengan jumlah Rp200.000 per bulan dan harga pokok produksi untuk reparasi dan pemeliharaan dengan total Rp200.000 per bulan. Nah, selanjutnya untuk perhitungan harga pokok produksi sate Padang dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana untuk sate ayam kuah Padang pada penjualan bulan April 2025 yaitu totalnya sebesar Rp13.027.216,55 dan untuk sate ayam kuah kacang yaitu totalnya sebesar Rp11.972.343. Nah, yang terakhir itu kesimpulan dari analisis yang kami buat. Nah, kesimpulannya yaitu UMKM Sate Padang 88 merupakan usaha kuliner yang dikelola secara mandiri oleh Pak Zulkifli dan istrinya. Meskipun berskala kecil dan belum memiliki karyawan tetap, usaha ini telah mampu menjalankan operasional dengan baik melalui pembagian kerja yang efisien dan jam operasional yang konsisten. Perencanaan produksi, anggaran penjualan, serta kebutuhan bahan baku yang dilakukan secara terstruktur yang menunjukkan adanya pemahaman dasar tentang manajemen usaha. Perhitungan tenaga kerja langsung dan tidak langsung, serta biaya overhead seperti listrik dan depresiasi juga telah disusun dengan detail. Dari segi keuangan, UMKM ini sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi biaya seperti perhitungan harga pokok produksi atau HPP, pengalokasian beban kerja, serta efisiensi dalam penggunaan bahan dan waktu. Hal ini memberikan gambaran bahwa meskipun sederhana, usaha ini dikelola secara serius dan profesional. Dengan peningkatan di sisi pencatatan keuangan, promosi, dan inovasi produk, UMKM Sate Padang 88 berpeluang besar untuk berkembang lebih luas dan menunjukkan usaha kuliner yang lebih kompetitif di masa depan. Sekian presentasi yang dapat kami jelaskan tentang praktikum penganggaran di UMKM Sate Padang 88. Nah, dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca buku implementasi praktikum penganggaran UMKM yang ada di Kota Medan, yang ditulis oleh Dr. Anda Dameria Naibaho, MSI AK. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bye-bye.